harus rubah semua pikiran kita, rubah semua sifat-sifat kita kalau kita ingin sembuh dan tidak ingin sakit seumur hidup. Rumah tangga hancur, duit habis beli obat tidak manjur. Bingung, tambah bingung, kata orang obatnya hanya pandan, kunyit, kencur, temulawak. Kok malah bertambah begah. Hari ini kami hadir ingin membahas 10 ciri orang yang tidak akan sembuh dari sakit selamanya. Orang yang tidak akan sembuh dari sakit ini ada banyak sekali cirinya, tapi kami hanya sebutkan yang inti-inti saja, yaitu cuman 10 saja. Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, pemarah. Orang yang mudah marah, jika sudah terkena sakit, tidak bisa merubah sifatnya itu, akan menjadi sulit sembuh dan akan memperparah penyakit Anda. Cara menghilangkan amarah bagaimana? Kita ketahui dulu masalahnya. Sebenarnya setiap masalah itu kita selesaikan tanpa marah, pasti juga selesai. Dengan marah juga selesai. Tinggal hati kita ini lapang atau sempit. Kalau hati kita lapang, masalah kecil itu seperti tidak ada, tidak jadi masalah. Tapi masalah besar seperti kelihatan kecil kalau hati kita lapang. Tapi kalau hati kita sempit, masalah yang kecil kelihatan besar, masalah besar apalagi, kacau balau. Kami gambarkan hati yang sempit itu seperti apa. Hati yang sempit itu seperti orang kalau masuk di kamar mandi, tiba-tiba ada tikus. Tikus belum tentu gigit kita. Kita lompat ke sana kemari, panik, semua berantakan di kamar mandi. Bahkan Anda sendiri bisa jatuh di kamar mandi. Cuman gara-gara tikus, masalah yang kecil. Dan kita injek saja tikus mungkin mati. Ini kalau hatinya sempit itu hampir sama dengan kita di kamar mandi. Terus ketemu tikus itu. Masalah kecil jadi masalah besar. Berantakan semuanya. Tapi kalau hati yang lapang, kami gambarkan seperti Anda di tengah lapangan sepak bola. Di ujung pojok, tiba-tiba kita melihat singa atau macan. Singa atau macan itu bisa menerkam kita, itu masalah besar. Tapi karena kita di ruangan yang luas, otomatis kita pelan-pelan mencari jalan keluar supaya kita tidak diterkam harimau atau singa tadi. Kita merasa masalah itu masih kecil karena hati kita lapang. Itu gambarannya seperti itu. Kalau hati kita lapang, itu masalah kecil tidak seperti masalah, tidak ada masalah, tapi masalah besar seperti masalahnya kecil. Tapi kalau hatinya yang sempit tadi, ya seperti tadi itu. Masalah kecil saja sudah panik, berantakan, gak karuan karena tidak bisa menyelesaikan. Apalagi masalah besar, Anda akan tambah berat untuk menyelesaikan. Jadi bikinlah hati yang lapang. Setiap ada masalah tidak perlu harus marah. Selesaikan dengan cara baik-baik. Itu malah justru cepat selesai, tidak ada korban apapun, entah barang atau apa yang umpama orang marah suka banting-banting ini itu. Nah, itu seperti itu bisa terhindarkan kalau kita selalu bisa menyikapi masalah. Yang kedua, orang yang iri hati. Orang yang mudah iri hati ini orang yang akan sulit sembuh dari penyakit. Itu bisa selamanya kalau kita juga tidak merubah sifatnya. Kenapa kita bisa iri? Karena kita tidak mengenal ketentuan Tuhan. Tuhan itu adil dan sangat adil. Orang yang ibadahnya tekun, ada yang miskin, ada yang kaya. Orang yang tidak ibadah juga ada yang miskin, ada yang kaya.
Karena semua sudah ditentukan. Nah, untuk mencari supaya kita itu bisa bisa ikut, umpama kok ada tetangga-tetangga ini kaya. Supaya kita bisa ikut kaya bagaimana? Pertama, selalu mensyukuri apa yang kita punya. Allah ini berjanji, barang siapa bersyukur kepadaku maka aku tambah nikmatnya. Itu Allah tidak pernah bohong. Setiap ada orang tetangga umpama beli mobil atau beli motor, kita tidak mampu, kita cukup usahakan katakan, alhamdulillah, saya dititipi sedikit. Seandainya nanti atau detik ini setelah ini saya mati, tanggung jawab saya sedikit. Jangan anggap apa yang kita miliki itu tidak ada tanggung jawabnya. Termasuk handphone saja itu akan ada tanggung jawabnya. Buat apa handphone itu? Nanti akan ditanyakan di akhirat nanti atau di kubur nanti. Kalau kita sudah meninggal akan ditanyakan, kamu punya handphone itu untuk apa saja? Ada yang bisa untuk melihat BF lah, ada yang untuk belajar ilmu, ada ini, itu ada, nanti semua akan ditanyakan. Makanya kalau kita dititipi sedikit itu harusnya kita bersyukur. Kita itu alhamdulillah. Jadi tidak menjadi penyakit. Kita tidak mudah iri dengan orang lain. Nah, semakin kita tidak pernah iri dengan orang lain, semakin kita bersyukur, Anda bisa dirubah kehidupan Anda. Yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Itu seperti itu. Terus yang ketiga, dengki. Orang yang dengki itu maksudnya orang yang mudah membenci orang. Mudah membenci orang, mudah menyalahkan orang, merasa kita sendiri yang paling benar. Itu namanya dengki. Tidak pernah menerima masukan dari orang lain, tidak pernah mau menerima nasihat dari orang lain, dan justru malah Anda membenci kalau ada orang yang menasihati benar. Itu namanya orang dengki. Setiap orang lihat orang enak sedikit kita nggak suka, setiap melihat ada orang seneng nggak suka, itu namanya juga hampir sama dengan iri dan dengki. Cuman kalau dengki ini lebih bahaya lagi daripada iri. Nah, terus keempat, tukang hasut. Tukang hasut itu seperti apa? Kita ada masalah, kita punya masalah, kita nyari teman. Atau ada orang yang berbuat salah, kita tidak suka. Nah, kita menghasut teman. Itu orang itu begini ya. Nah, yang dihasut ya seperti batu akik tadi, digosok-gosok makin mengkilat. Oh ya, orang itu malah begini. Akhirnya kita ngikut. Nanti kepada orang lain lagi ngomong, orang itu begini. Padahal belum tentu dia yang salah, yang katakan Anda itu dia yang salah. Bisa jadi kalau Anda koreksi diri, bisa jadi Anda yang salah. Kalau ada orang menyakiti kita, tidak perlu dibalas, tidak perlu diomongkan. Justru itu ladang pahala untuk kita. Biarkan saja orang mau menghina kita, orang mau menfitnah kita. Pada suatu saat nanti Allah akan membuka tabirnya. Sebenarnya siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita baik akan diperlihatkan baik, kalau kita buruk akan diperlihatkan buruk. Jadi kita hati-hati dalam hidup ini, apalagi yang sedang ngerasain sakit, GERD, asam lambung, jantung, atau penyakit yang lainnya, ini sama saja. Harus rubah semua pikiran kita, rubah semua sifat-sifat kita kalau kita ingin sembuh dan tidak ingin sakit seumur hidup. Terus kelima, tukang ngeluh. Nah, ini banyak sekali kalau di orang yang asam lambung, ya, asam lambung, GERD, anxiety. Ini paling banyak orang yang ngeluh setiap di postingan atau di Facebook. Di Facebook itu orang-orang, ciri-ciri orang ngeluh itu seperti apa? Ya Allah, sembuhkanlah sakit saya, tapi ditulis di Facebook. Ditulis di postingan. Itu sama juga Anda mengeluh kepada manusia. Allah tidak punya Facebook, Allah tidak punya WA, Allah tidak punya Instagram. Tidak perlu nulis keluhan-keluhan seperti itu di Instagram atau media sosial lainnya atau Facebook. Jadi
Tapi itu semua hak Anda semua. Semua hak kami serahkan kepada Anda. Kami hanya memberitahukan saja. Sebenarnya kalau kita sedang sakit itu jangan banyak mengeluh, tapi banyak berdoa. Waktu yang untuk ngeluh itu untuk berdoa, Anda cepat sembuh. Tapi kalau Anda cuma banyak mengeluh kesana kemari, tidak akan sembuh. Karena Allah juga sudah bilang di dalam kitab besarnya itu, barang siapa yang mengeluh kepada makhluk selain aku, maka aku serahkan semua keluhan itu atau semua semua permintaan itu kepada makhluk itu. Sanggup tidak makhluk itu memenuhi kebutuhan keluhan Anda itu, atau menjawab keluhan Anda itu? Tidak akan ada yang sanggup. Jadi semua diserahkan oleh Allah itu pada makhluk yang diajak mengeluh oleh Anda itu. Jadi kalau kita cukup mengeluh pada Allah, itu sama dengan berdoa. Kan Allah sudah bilang, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jangan minta sama siapapun, cukup minta sama Allah. Cuman sabar, karena yang meminta ini miliaran orang di dunia ini. Dan tidak cuman manusia saja, binatang juga itu juga minta sama Allah itu. Cuman kita nggak tahu saja. Jadi kalau kita ingin ngeluh, langsung sadar, jangan ngeluh, saya harus berdoa. Apalagi orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang sedih, orang yang sedang teraniaya itu, doanya cepat dikabulkan. Kalau kita buat ngeluh bukan buat berdoa, salah kita sendiri, sia-sia kita, sayang waktu kita buang-buang. Setiap kita ingin ngeluh langsung, ya Allah, tunjukkanlah obatnya, atau tunjukkanlah ya Allah obat yang tepat buat kami, sehatkan kami ya Allah. Anda ngeluh di Facebook paling, sama saya juga begini, sama saya juga begini. Itu begitu. Terus banyakannya mencari persamaan, itu juga sama ngeluh. Terus kalau ada yang sama itu kenapa? Kita senang ada yang sama karena ada temannya. Nah, ngerasa banyak ada temennya yang sakit, nah terus kita malas berobat, kita eksperimen, coba daun ini, padahal daun itu belum tentu bisa mengobati, karena itu hanya dengar dari orang-orang dan bukan pakar pengobatan atau bukan pakar herbal yang ngerti zat aktifnya itu ada apa saja di dalam tumbuhan itu. Nah itu akhirnya kita nyoba ini nggak sembuh. Terus Anda juga kadang beli obat ini, beli obat itu, kenapa nggak sembuh? Karena diagnosa juga belum tepat, kita sudah mau beli obat. Itu masalahnya. Itu juga sulit sembuh. Terus ke-6, mudah merendahkan orang lain. Atau gampang sekali merendahkan orang lain atau menganggap orang lain itu rendah dan kita paling tinggi. Orang yang hidup tentram itu kalau kita selalu merendahkan diri. Walaupun kita kayak tidak perlu kita nyari gila hormat. Orang mau menghormati kita atau tidak perlu kita nyari hormat di hadapan manusia, tapi cukup di hadapan Tuhan. Kita cari nama cukup di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah cari nama di hadapan Tuhan, kita selalu berbuat baik, ya, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah merendahkan orang, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan dimuliakan walaupun kita tidak gila pujian, tapi orang itu juga akan mudah mengenal kita, ya, mudah menghormati kita. Yang penting kita juga harus menghormati orang seperti kita ingin dihormati orang. Karena kalau kita berbuat baik sekecil apapun, itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat buruk sekecil apapun, kembali kepada kita juga. Terus yang ke-7,
menolak terkabulnya doa. Ini juga akan sulit sembuh. Anda sering berdoa, minta ditunjukkan obatnya, terus Anda tanya kepada orang, dikasih tahu obatnya, Anda tidak percaya. Bisa jadi itu jawaban dari Tuhan yang selama ini Anda berdoa. Coba kamu pakai ini banyak orang yang sembuh, umpama. Coba kamu pakai. Nah, Anda itu malah sering bilang, oh kamu jualan obat, ini jualan obat, padahal Anda sendiri yang tanya. Anda sendiri tanya, orang itu ngasih tahu obatnya, malah dibilang jualan obat, padahal dia sembuh betulan. Makanya Anda sudah menolak terkabulnya doa. Itu akan sulit sembuh, bisa selamanya tidak akan sembuh. Karena obat yang Anda yakini yang akan menyembuhkan. Memang semua obat juga tergantung keyakinan kita juga, tapi orang yakin belum tentu sembuh. Contohnya, Anda sakit kepala minum obat mencret, Anda yakin sakit kepala pasti sembuh. Kira-kira Anda minum obat mencret sakit kepala sembuh tidak? Yakin itu kalau obatnya juga nyambung. Keyakinan itu belum tentu keyakinan itu akan menjadikan hal yang fakta. Contohnya saya yakin saya punya motor ini bisa terbang. Kira-kira ada nggak motor yang bisa terbang? Kecuali pas jatuh ngebut kenceng, kena garukan, lompat terbang. Tapi tidak bisa sampai ke atas, turun lagi itu. Nah itu seperti itu. Terus saya yakin ini ada batu ini nanti pasti akan terbang. Tungguin setahun nggak bakal terbang itu batu. Berobat juga sama. Saya yakin pakai obat ini pasti sembuh. Jangan suka bilang pasti. Di dunia ini kita tidak boleh bilang pasti. Selalu katakan insya Allah. Jika Allah mengizinkan, insya Allah dengan ini sembuh. Itu seperti itu. Terus ke-8, sering membohongi diri sendiri. Orang yang sering membohongi diri sendiri itu sama dengan kita sering bohong kepada orang lain. Umpama kita bohong kepada teman, saya sembuh pakai ini, coba minum ini. Padahal kita cuma dengar doang dari orang, kita nggak minum itu namanya bohong. Terus bohong apapun sama dengan Anda sedang membohongi diri sendiri. Jadi dalam hidup ini memang sulit, kita ingin baik, jujur, itu sulit sekali. Semakin kita baik, semakin banyak ujiannya, semakin besar ujiannya. Itu seperti itu. Tapi kita jangan gentar. Ujian itu hanya sebatas kemampuan kita. Dan setiap kita menghadapi ujian langsung berdoa pada Allah supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, terus 9, tidak mau berusaha. Orang yang tidak mau berusaha, apalagi sedang sakit, itu akan sulit sembuh. Berusaha itu dengan segala macam. Sekarang banyak media sosial, banyak internet, ya. Ada YouTube juga. Kita sakit kok tidak sembuh-sembuh, coba cari. Setiap pengobatan itu punya ilmu masing-masing. Ikuti ilmu yang mana yang kira-kira Anda yakini. Dan yang kira-kira banyak pasien yang sembuh itu yang mana, itu yang Anda yakini. Baru ke situ Anda teliti, baru Anda cari, berusaha gimana caranya supaya bisa mendapatkan obat ini. Seumpama obat itu mahal harganya, Anda cari informasinya terbuat dari apa dan Anda bisa mencari obatnya sendiri, bikin sendiri. Mudah kan? Jadi jangan malas-malas untuk mencari informasi. Itu seperti itu.
Terus ke-10, mudah tersinggung. Orang yang mudah tersinggung itu karena hatinya juga sempit tadi. Ada orang ngomong gini-gini mudah tersinggung, padahal belum tentu ngomongan kita itu, belum tentu ngomongin kita, tapi kita sendiri tersinggung karena kita merasa begitu. Kalau kita selalu berbuat baik, nah mau disinggung ya silahkan saja. Orang mau ngomong apa aja, kalau kita tidak pernah melakukan ya masa bodoh saja. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita mudah tersinggung, akhirnya jadi pikiran. Apalagi orang sedang sakit GERD, anxiety, asam lambung, pikiran sedikit Anda langsung kambuh. Karena orang yang sedang sakit GERD, anxiety, asam lambung, jantung, ini kalau Anda memikirkan yang berat, Anda langsung lemas. Karena semua organ tubuh Anda sedang bergejolak. Dan pada saat kita marah, walaupun diem tapi dalam hati marah, itu energi Anda berkurang itu bisa 10 kali lipat lebih besar daripada kita kerja seharian. Cepat sekali. Makanya orang yang sakit seperti ini asal marah, emosi, langsung tambah lemas, gemeteran, debar-debar, semua bergejolak. Nah dari situ kita biasakan sabar. Jangan mudah tersinggung. Ada orang ngapain aja kita ucapkan alhamdulillah atau bersyukur. Setiap ada orang menghina kita, kita bersyukur karena kita dibersihkan dosanya. Kita sedang diangkat derajatnya. Tidak usah malu kepada manusia. Kamu digini-giniin kok kamu nggak melawan umpama. Itu ada namanya setan itu kalau ngajari seperti itu. Kamu digini-giniin lawan kan gitu. Tapi kalau kita ngelawan kalah juga kita yang rugi. Kita nggak usah melawan, serahkan semua itu pada Allah. Semakin kita berbuat baik, nanti akan ada derajat juga pada kita, kemuliaan kepada kita yang akan datang. Itu orang itu baik, digini-giniin sama temannya, diem saja, nggak mau balas. Itu kita sudah ada nilai plus di situ. Bukan kita takut, tapi kita ngalah demi kemenangan. Pertama. Kedua, kita mencari nama di hadapan Tuhan. Kalau kita sering mencari nama di hadapan Tuhan, kita difitnah orang, dihina orang, di apapun sama orang, kita tidak akan cepat membalas, tidak cepat sakit hati. Kita tetap tenang. Itu seperti itu. Nah terus caranya Caranya untuk menghilangkan itu semua itu bagaimana? Ini semua juga ada caranya. Ya, dengan cara kita merubah sifat-sifat kita menjadi baik. Kalau kita melakukan perubahan, penyakit semua akan sembuh. Yakin di situ. Yang penting kita juga didasari dengan syukur, ya, syukur, sabar, banyak doa, itu penting sekali. Dan yang paling utama untuk merubah itu dengan tobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu dia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai. Ini untukmu sungai-sungai, kebun-kebun itu maksudnya kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli syai'in syaqala wa inna syaqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kotor itu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya.
pembersih hati yang kotor, atau sifat yang kotor, atau kolbu yang kotor. Sikat hati yang ternoda, pengkilat hati yang berdosa, yaitu dzikrullah, zikir kepada Allah. Kalau untuk agama yang lain, silahkan ikuti aturan sesuai dengan agama Anda masing-masing, yaitu dengan sering menyebut nama Tuhan Anda. Maka setiap lafaz zikir akan membersihkan kotoran, nada, noda, dan dosa yang kita perbuat. Begitu kotoran itu diangkat dari hati itu, maka akan tampaklah nur di dalamnya. Di dalam hati ini akan keluar nur, di wajah kita akan keluar cahaya, seakan kita itu bisa banyak orang yang akhirnya senang pada kita, ya, akan keluar nur dari dalamnya itu, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmah, nur magfirah, nur makrifat, dan nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancarkan nur ilahi dan nur berkah. Maka dengan kita kalau selalu berbuat baik, pertama kita akan mempercepat kesembuhan kita. Ini semua bagi yang sedang sakit. Kenapa kami gabung dengan masalah agama? Kami masukkan ke sini karena semua penyakit itu datangnya kan dari Allah, bukan dari makanan, bukan dari pola pikir, bukan dari pola makan, tapi datang dari Allah. Bahkan penyakit kanker pun seluruh dokter di dunia belum tahu masalah penyakit kanker itu datangnya dari mana. Itu baru penelitian. Kita makan daging banyak yang begini-begini bisa mengakibatkan kanker. Kita sering merokok bisa mengakibatkan kanker. Terus kita jangan sering minum es, ya, minum es. Setelah makan minum es, itu es akan membeku. Kata siapa? Itu juga baru penelitian. Kita punya di dalam lambung ini, kita mempunyai suhu yang bisa naik turun, suhu bisa dingin, bisa panas. Saat kita minum es, di dalam lambung akan mengeluarkan hawa panas yang agak sedikit berlebihan untuk menghangatkan air yang es yang kita telan itu. Ini sudah dibikin otomatis oleh Allah di dalam tubuh kita. Terus kalau kita kepanasan, lambung juga akan mengeluarkan hawa dingin supaya kita tidak kepanasan. Makanya ada orang nelen nasi panas di dalam perut itu nggak terasa panas, langsung adem karena itu sudah otomatis langsung mendinginkan. Kalau terlalu dingin juga langsung dipanaskan, dan sesuai suhu kita itu 33 sampai 33 derajat Celcius, itu seperti itu. Jadi cukup sampai di sini dulu ya ulasan kami. Semoga ini bisa untuk belajar kita semua. Dan maaf jika ada yang tersinggung, tapi kalau umpama ada yang melakukan seperti yang 10 macam tadi, Anda tidak merubah, ya jangan malah tersinggung, tapi perbaiki diri, banyak-banyak introspeksi diri, maka kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu tentram, bahagia, tenang, nyaman, dan selalu keluarga itu sehat dan bahagia. Kita hidup ini yang dicari bukan harta, tapi hanya cari kebahagiaan dan ketenangan batin di dunia. Mencari harta itu mudah, mencari ketenangan yang susah. Apa ada banyak juga orang kaya yang kelihatannya kaya ini karena kita mencari, wah supaya kita dipuji orang, saya makan di restoran. Nah ternyata pas makan di restoran itu tiba-tiba ada yang bilang gitu, kok suaranya seperti orang yang saya utangin. Nah itu keselak, akhirnya kita nggak bisa dimakan. Tapi makan yang di sawah, ya makan campur sama pupuk, tangan sambil kotor, lumpur, juga aman-aman saja. Ya aman-aman saja, nikmat. Nah, jadi makan di restoran itu belum tentu nikmat, tapi makan di sawah itu yang nikmat. Kita tidak menanggung utang, tidak takut bayarnya kurang, ya kan? Makanya apa adanya tapi nikmat.
Jadi kenikmatan itu tidak perlu yang mewah. Itu seperti itu. Kita tidak perlu mewah-mewah dalam hidup ini. Yang penting kita tenang, hidup sederhana, bersahaja. Itu kita akan nyaman. Jadi umpama kita itu sedang sakit, sedang tidak nyaman, akan mudah sekali sembuhnya. Yakinlah pada Allah. Kalau kita bisa merubah sifat-sifat kita, kita ikutin aturan-aturan Allah, kesembuhan pasti datang. Nah, cukup sampai di sini dulu. Tunggu video kami lagi. Bagi yang suka dengan video kami, bagi yang suka menyimak video-video kami, silahkan tunggu video-video berikutnya. Akan kami luruskan masalah penyakit batin dan penyakit dohir ini. Penyakit batin itu yaitu penyakit yang dari sifat-sifat kita. Penyakit dohir itu penyakit yang kelihatan seperti asam lambung, gerd, anxiety, itu namanya penyakit dohir. Jadi kita bisa tahu. Itu seperti itu. Jadi kita tunggu video berikutnya. Jangan mudah bosan. Kalau ingin yang konsultasi bisa langsung silahkan klik tulis di komentar di bawah video ini. Pasti kami akan balas. Dan kami siapapun, walaupun Anda tidak beli obat pun, itu kami akan balas, karena kami memang tidak khusus jualan obat saja. Kami ingin menolong Anda, kami peduli Anda yang asam lambung, karena asam lambung ini sulit mencari obatnya di seluruh dunia ini, gak cuma di Indonesia. Seluruh dunia Anda buka grup asam lambung, grup GERD, grup anxiety di luar negeri, ini yang paling banyak. Dan anggotanya banyak sekali, ini di luar negeri. Itu seperti itu. Cukup sampai di sini ulasan kita semua, semoga bisa bermanfaat untuk kami dan juga untuk Anda semuanya. Dan salam sehat bersama SJ.